Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam, khayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dara salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma anfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana illa taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat karunia hidayah, karunia Islam, karunia iman, karunia nusrullah, pertolongan Allah, sehingga kita ringan dalam menjalankan ibadah salat berjamaah 5 waktu di masjid. Itulah hak Allah yang harus kita tunaikan, dan itulah nanti yang ditanya oleh Allah pertama kali saat di yaumul hisab mahsyar, yakni salat 5 waktu berjamaah kita bagaimana. Insyaallah kita bisa ikhlas, kita bisa istiqomah dalam menjalankan salat 5 waktu berjamaah di masjid, insyaallah, amin. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa husnuzan, baik sangka kepada Allah, karena Allah sifatnya adalah mutlak. Allah al-wasi', maha pemberi yang luas, tanpa syarat dan mutlak. Itulah pemberian Allah tanpa syarat. Allah beri tanpa syarat dan mutlak pemberian Allah, dan tidak pernah habis pemberian Allah. Ini kemutlakan al-wasi', Allah maha pemberi tanpa syarat. Iya, apa kita dikasih syarat terus menyembah Allah, terus kita dikasih hidup, kasih rezeki, kasih nikmat? Tidak. Biar kepada sang penzalim, sang pendosa, yang kurang ajar, yang pembunuh, perampok, pembohong, kafir, kazab, munafik, Allah tetap kasih. Allah tetap baik sangka kepada hambanya. Tidak macam kita itu bukan mutlak maha pemberi, tapi bukan maha pemberi saja, tapi tidak mutlak. Saat kita ketemu musuh kita atau yang menyakiti kita sempat serapat 7 turunan. Ini benar rahmati Allah, mutlak Allah maha pemberi. Yang kafir, yang kurang ajar, yang musyrik, Allah beri, bahkan lebih, Allah lebihkan dalam urusan dunia. Karena apa? Urusan dunia adalah kena sunatullah, hukum alam, yakni siapa yang rajin dia banyak dapat, siapa yang rajin menipu dia juga kaya, siapa yang rajin gurur, bohong, mereka juga kaya. Mereka yang kuat banting tulang, mereka kaya. Jadi netral, kekayaan ini netral, baik kafir, musyrik, mereka yang kaya, mereka yang rajin, mereka yang suka
menipu, yang suka menyuap, kaya, Allah tetap kasih kaya. Karena kekayaan itu netral, kena hukum alam, sunatullah. Yang malas juga tidak makan. Iya, yang malas kehausan, kelaparan itu karena tidak ikhtiar, tidak berusaha. Tetap hukum alam sunatullah berlaku. Macam kita tetap ditarik oleh gravitasi bumi, tetap jatuh. Bila di atas tetap jatuh, bila tidak ada penahannya. Ini sunatullah. Sehingganya jangan mengatakan itu orang kafir Allah manja. Bukan Allah manja. Orang syirik, musyrik Allah manja dengan kekayaan. Bill Gates dan lain-lain itu kafir, musyrik. Bukan itu konteksnya. Konteksnya itu sunatullah, hukum alam. Yang rajin dan yang suka bekerja, yang punya konektivitas, ya kaya, Mas. Itu perkaranya. Bukan karena Allah melebihkan orang musyrik non-Islam dengan Islam, bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah hukum alam, causa prima. Siapa yang rajin itu yang dapat. Rajin apa saja, rajin bekerja, rajin menipu, rajin meminta, itu yang kaya. Iya betul, ini pendengar yang rahmati Allah. Itu konteksnya. Konteks filosofisnya itu. Bukan Allah melebihkan orang kafir, membahagiakan orang kafir, bukan. Konteksnya adalah hukum alam, sunatullah. Yang rajin, ya kaya. Yang rajin bekerja, kaya. Berikhtiar, kaya. Yang rajin sholat, belum tentu kaya di dunia. Itu konteksnya, Mas. Tapi yang rajin sholat Allah jamin pasti yakni kaya, nikmat di akhirat. Itu saya. Kita yakin pada janji sunatullah atau janji hukum alam atau janji Allah langsung. Itu buktinya. Sunatullah itu kadang yang rajin juga tidak berdapat, Mas. Banyak yang rajin kanan kiri usaha gini kan bangkrut. Iya, tidak pasti dunia itu. Dan yang kaya pun tidak pasti bahagia. Kadang dirampok, dibunuh. Kadang minta tumbal itu Gunung Kawi, Bawa Karaeng, Panter-panter, Patiro Ganja. Minta tumbal. Nyawa, Mas, tumbalnya. Anak, istri ditumbalkan demi ritual sesat iblis. Pesugihan, Bawa Karaeng, Gunung Kawi, dan lain-lain. Ini pendengar yang rahmat, konteksnya di situ. Jangan mengira kalau orang kafir dikayakan, kita mengira orang kafir disayangi Allah. Bukan itu konteksnya. Konteks sufinya, filsafatnya Islam bukan begitu. Konteksnya adalah hukum alam, sebab akibat. Kaya, rajin bekerja, ikhtiar, akibatnya kaya. Tapi itu pun belum tentu. Kadang rajin bekerja begini, rajin bekerja, tidak juga kaya, sakit-sakitan, sakit kemudian habis itu uang, kan terforce untuk dunia, tidak ada istirahat sehingga livernya, hatinya bengkak, matilah dia, sakit liver, bengkak, kecapean, kurang tenaga, kurang asupan makanan, lalu diforsir kerja keras, berarti apa? Livernya hancur, hatinya hancur. Ini pendengar rahmati Allah, itu konteksnya. Sehingga jangan membanggakan dia saja yang kafir itu kaya. Iya, bukan begitu konteksnya. Bukan Allah cinta, bukan. Konteksnya adalah causa prima, hukum alam, sunatullah. Yang kaya, yang rajin ya tentu kaya. Itu prinsip Allah kepada orang-orang kafir. Kalau rajin sholat belum tentu kaya. Iya, belum tentu kaya, tapi sudah tentu dijamin Allah di surga. Ini permasalahannya pendengar rahmati Allah. Sehingga kita gunakan filsafat lah.
filsafat logika berpikir yang mantap begitu. Iya. Nah, itu pendengar dari rahmati Allah, sehingga kita yakin bahwa janji dunia itu janji akhirat. Janji dunia menipu. Kaya raya, kaya memang sakit, stroke, mati, menaun. Kaya raya tapi celaka di jalan. Kaya raya tapi dirampok orang. Bahkan orang kaya memuji orang miskin. Kamu enak, bisa senang, ya bisa makan, tapi aku ini sakit, ini liver sakit, gula sakit, sisa menunggu ajal yang tidak habis uang tuh beli obat tuh, bayar dokter. Mereka rupanya memuji orang miskin. Itu orang kaya raya memuji orang miskin, mas. Karena apa? Dia tahu dia dalam keadaan sakit. Iya. Terus siapa yang senang? Orang kaya atau orang miskin? Begitu. Itulah keadilan Allah. Tidak bisa diukur dengan kaya dan keadilan Allah. Keadilan Allah tidak bisa diukur dengan kaya miskin. Orang miskin enak, tidur lelap. Orang kaya mikir gaji karyawan. Mau disita bank ini, cicilan kurang. Krisis ekonomi moneter, COVID, wabah COVID ini, ya itu. Pusing-pusing, terakhir menumpuk kepusingannya jadi penyakit. Iya, pusing-pusing mikir, stres jadi penyakit. Itulah yang mungkin dia sakit menaun, sakit stroke, sakit ini, sakit dada, jantung. Itulah karena terlalu berat mungkin orang miskin pikir apa? Gaji per bulan ya cukup lah untuk makan. Dia pikir dia pasti kok, istilahnya pasti ada gaji. Dia mikirnya kerja itu saja. Mungkin bos mikir di demo karyawan, dia bisa bayar gaji, kasihan anak istri karyawan, kan begitu. Itulah risiko orang ikhtiar atau bisnis atau berniaga. Risikonya begitu, itulah risiko. Dunia itu penuh dengan risiko. Kaya risikonya begitu, dirampok orang. Miskin risikonya ya susah lah. Tapi susahnya tidak begitu, tidak sampai dibunuh. Tapi orang kaya risikonya dibunuh, dirampok orang, mati. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga itulah keadilan Allah. Itulah Allah. Allah kasih kok. Allah kasih kekayaan, Allah kasih. Tetap Allah kasih. Tapi jangan menyesal kalau bapak ibu yang kaya raya itu dirampok, dibunuh orang. Jangan menyesal, resiko. Siapa suruh minta kaya? Kalian kan. Sekarang resikonya dirampok orang, dibunuh, dicincang orang, dibakar orang, iya resiko. Dunia itu penuh dengan resiko. Sehingga jangan sampai minta yang muluk-muluk. Kalau yang muluk-muluk jatuh mas, dari tempat ketinggian jatuh, hancur. Itulah risiko. Ini pendengar rahmati Allah, dunia itu penuh risiko dan tidak pasti. Kadang bisnis saja yang jujur masih ditipu orang. Itulah risiko bisnis, risiko usaha. Dan bangkrut, buang diri, bunuh diri. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita senantiasa tawakal kepada Allah. Setelah berikhtiar kita tawakal. Kalau hasilnya begitu ya tidak usah kita sedih, stres, tidak usah. Itulah tawakal. Itulah keputusan Allah. Hasilnya segitu, tidak sesuai dengan apa estimasi awal begini tinggi, begitu kenyataan jeblok. Nah itulah dunia itu menipu. Dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, itulah dunia.
Itulah sifat karakteristik dunia yang harus kita ketahui supaya kita jadi tidak difitnah oleh dunia. Dunia mau fitnah kita, Mas. Ya Allah, sholat ke masjid kita difitnah dunia, budak dunia, sehingga kita lupa tidak menyauti suara azan. Itu namanya difitnah. Kita difitnah dunia, kita difitnah oleh harta, kekayaan, sehingga kita terlena dari hari-hari, dari jam ke jam, dari detik ke detik, dunia terus. Lalu kita mati dengan dunia itu, yakni tertabrak di jalan saat kita usaha keras, kita tertimpa bangunan saat kita membangun. Nah itu diperbudak dunia dan dimatikan juga oleh dunia. Allah matikan lewat dunia juga, karena hayya 'ala sholat nggak pernah ke masjid. Allah dihina, iya dihina. Apa itu hayya 'ala sholat? Tuh lihat yang rajin sholat juga miskin. Na'udzubillah min dzalik. Menghina, Allah dihina. Itu ya Allah dihina kok. Berapa orang yang suka menghina Allah? Banyak orang suka menghina Allah. Pendengar yang rahmati Allah, insaflah kita, sadarlah, taubatlah kita sebelum ajal menjemput kita. Pendengar yang dirahmati Allah, kita selalu dan senantiasa zikrullah, ingat Allah, ingat kebesaran Allah. Qul kullu minillah mutlaq, semua dari sisi Allah itulah mutlak. Ya, kita saja dari air mani ayah ibu jadi seperti kita yang sehat ini, yang cantik, yang tampan. Itu siapa itu? Dari air mani yang hina dari ayah ibu. Itulah kehebatan Allah, kesucian Allah, kemutlakan Allah. La ilaha illallah dakhala jannah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah berkata Tuhan, berarti dia supranatural atau istilahnya sabri prima kul min indillah, itulah semua dari sisi Allah. Dengar yang dirahmati Allah, tidak ada jalan kecuali jalan hidayah untuk menuju surga, ya la ilaha illallah. Dengan sholat 5 waktu berjamaah, insyaallah telah sebagai pintu keberkahan yang harus kita jalani, yang harus kita tempuh. Senantiasa kita sabar, ikhlas menerima takdir, tidak mencaci maki Allah, tidak meratapi takdir kita, susah dan atau senang, tidak meratapi, Mas. Warga ada yang meninggal wafat, kita tidak perlu meratapi, ikhlaskan, karena itulah takdir Allah, takdir terbaik. Kaya miskin bukan ukuran. Yang jadi ukuran kita nanti kita selamat, tidak nanti di akhirat. Masuk surga atau masuk neraka, tentu kita mendambakan surga, insyaallah, amin. Demikian pendengar yang dirahmati Allah. Kesimpulan dari semua ini, marilah kita senantiasa ikhlas, rela menerima takdir, baik takdir senang maupun takdir susah. Takdir senang kita bersyukur, itulah pahala. Takdir susah, sedih, duka lara, itulah sebagai ikhlas kita sebagai penggugur dosa. Itu saja rumusnya. Setiap keadaan kita senantiasa bahagia karena ikhlas.
Seandainya saya tidak diuji Allah, tidak diberi kesusahan ini, maka saya sudah bermaksiat ria, banyak uang, berzina kesana kemari. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah pintu neraka. Demikian pendengar rahmati Allah. Tausiah sufi ini insya Allah bisa menjadi asbab hidayah, penyebab hidayah. Bukan saya memberi hidayah, tapi asbab hidayah di mana-mana. Dari kita melihat, dari kita mendengar, dari kita merasa, dari kita melihat ceramah, mendengar ceramah Ustadz di YouTube, melihat dan mendengar, insya Allah asbab hidayah. Saya bukan Allah saja yang beri hidayah, tapi asbabnya dari kita ini. Ceramah, kita mendapat musibah, itu hidayah, sehingga dia rajin ke masjid, itulah hidayah, Mas. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir Allah musta'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.